Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana inti dari surah Al-Maidah ayat 6 ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman yang hendak mengerjakan sholat agar ia berwudu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu ila akhiril ayat. Jamaah sekalian, kemudian di ujung ayat ini Allah nyatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, fa'ghsilu wujuhakum. Nah, ini adalah rangkaian dari berwudu yang umat Islam lakukan ketika sholat dan sebagainya, bersuci dari hadas. Maka ayat ini adalah perintah jika seorang muslim hendak sholat, maka dia berwudu terlebih dahulu. Dan tujuan dari pelaksanaan wudu maupun tayamum yang juga disebutkan dalam ayat ini adalah bahwa Allah tidak bermaksud menyulitkan kamu, kata Allah, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi jamaah sekalian, perintah kepada umat Islam yang hendak mengerjakan sholat supaya dia berwudu terlebih dahulu tidak dimaksudkan untuk menyulitkan umat Islam itu, untuk tidak menyulitkan hambanya, tapi Allah bermaksud untuk mensucikan hambanya. Jadi jamaah sekalian, ada tujuan Allah dari pelaksanaan wudu tersebut yang barangkali ini sudah sebagian disampaikan pada awal-awal dari kultum tarawih atau kuliah Ramadan pada kesempatan sebelumnya. Jamaah sekalian, seseorang yang hendak sholat misalnya, ia harus mensucikan dirinya. Tadi di antara bentuk mensucikan dirinya adalah dia berwudu terlebih dahulu. Tapi jamaah sekalian, ada juga hal yang terkait dengan najis maupun hadas sebelum seseorang itu bersuci. Nah, ini ada istilah najis, ada istilah hadas. Maka seseorang yang hendak berwudu atau dia hendak sholat, maka dia harus mensucikan dirinya baik dari najis
maupun hadas. Jadi ada dua istilah, najis dan hadas. Jamaah sekalian, apa perbedaan antara najis dengan hadas? Jamaah sekalian, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor, yang itu bisa terlihat wujudnya. Jikalau seseorang misalnya terkena kotoran hewan atau kotoran manusia misalnya, maka itu adalah najis. Terlihat wujudnya. Bisa jadi di badan, di pakaian, dan sebagainya. Sedangkan hadas itu sendiri adalah bentuk sesuatu yang dalam agama pun dianggap sesuatu yang harus dibersihkan. Tapi bisa jadi dia tidak terlihat, abstrak. Seseorang yang berhadas besar, maka dia harus membersihkan dirinya dengan mandi junub contohnya. Maka ini adalah salah satu bentuk dari hadas. Dia tidak seperti najis yang terlihat, tapi hadas lebih kepada sesuatu yang abstrak, yang juga bisa terkait dengan tubuh atau badan kita. Jamaah sekalian, atau seseorang yang buang angin, atau dia buang air kecil, ini pun terkait dengan dia berhadas kecil. Ada istilah hadas kecil, ada istilah hadas besar. Maka selain dia harus membersihkan najis tadi berupa kotoran yang keluar dari tubuhnya itu, maka dia pun ketika akan sholat harus berhadas, membersihkan najisnya. Setelah najisnya itu bersih, kemudian dia baru berwudu. Jadi jamaah sekalian, beda antara najis dan hadas. Adapun terkait dengan hadas kecil ini, jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Maka contoh hadas kecil adalah seperti buang air kecil atau buang air besar, keluar angin, keluar sesuatu dari kubul duburnya. Maka itu adalah di antara contoh hadas kecil. Adapun cara untuk mensucikan hadas kecil ini, selain membersihkan, saya katakan tadi, selain membersihkan bentuk najisnya itu sendiri, baik itu kotoran dari urinnya dan sebagainya yang keluar dari kubul maupun dubur, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu, dan dia harus berwudu setelah itu, setelah dia bersih dari najisnya itu. Atau jika tidak ada air dengan sebab keadaan atau kondisi tertentu, maka dia boleh bertayamum. Contohnya misalkan orang yang sakit, maka dia boleh bertayamum. Jamaah sekalian, hadas kecil ini terkadang seseorang bisa jadi dia lupa, dalam satu keadaan dia lupa, padahal misalnya dia sudah melakukan sholat, tapi kemudian dia baru menyadari bahwa ternyata dia berhadas. Ini ada beberapa kasus yang bisa jadi nanti
ada beberapa penjelasan terkait ini. Di antaranya adalah misalkan dalam satu kasus pertama, seseorang yang jika sholat, dia baru mengetahui setelah sholatnya itu bahwa pakaiannya ada najisnya. Apa bedanya jika seorang salat dalam keadaan lupa bahwa ia dalam keadaan junub yang mesti mandi wajib, maka apakah salatnya perlu diulangi lagi? Ini jamaah sekalian, ada beberapa pendapat. Di antara pendapat mengatakan bahwa jika badan atau pakaian seseorang terkena najis dan dia baru mengetahuinya setelah salat, maka salatnya tetap sah, tidak perlu diulangi. Nah, ini adalah pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil dan menjadi pendapat qaulul qadim Imam Syafi'i dan beberapa ulama mazhab Syafi'i. Jamaah sekalian, sebetulnya banyak kasus terkait dengan najis ataupun orang yang berhadas kecil ini. Maka itu adalah salah satu contoh di antara najis ataupun hadas yang kadang dalam keseharian kita mengalami hal tersebut. Maka alangkah baiknya tadi kita sebelum salat kita harus meyakini betul bahwa diri kita memang sudah bersih dari yang namanya najis. Dan terlebih lagi jamaah sekalian, ini kadang-kadang mungkin kita sering lengah ataupun lupa. Terkadang jika kita membawa sandal atau alas kaki, nah itu tanpa disadari kita begitu enaknya kita menginjak alas kaki sandal orang lain. Yang bisa jadi alas kaki kita itu padahal sebelumnya itu sudah menginjak kotoran. Maka alangkah baiknya, ya ini pun satu adab ya bagi seorang muslim, ya, jika ia memakai alas kaki atau sandal untuk tidak menginjak sandal atau alas kaki orang lain. Makanya di beberapa tempat itu alas kaki itu begitu diatur, arahnya pun sama, agar nanti ketika orang selesai sholat, dia tidak menginjak alas kaki orang lain. Paling tidak, ya, kita yang memakai alas kaki untuk tidak seenaknya kita menginjak alas kaki orang lain, khawatirnya alas kaki kita itu tanpa kita sadari kita telah menginjak kotoran misalnya. Maka ketika orang dia memakai alas kakinya, kemudian ternyata ada najis yang tanpa dia sadari, ini wallahu alam. Paling tidak kita menjaga. Ini jamaah sekalian mungkin beberapa kasus kecil yang dapat, yang barangkali sering terjadi dalam keseharian kita. Intinya adalah agar kita berhati-hati dengan najis ini ataupun hadas, agar ibadah sholat kita, sebagaimana tadi Allah menegaskan ketika seorang yang beriman hendak mengerjakan sholat, dia berwudu terlebih dahulu. Maksud dari wudu itu adalah dia membersihkan tidak hanya jasmani dia, tapi rohani dia juga. Sebelum berwudu dia pastikan bahwa dirinya sudah bersih dari najis maupun hadas. Jamaah sekalian, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hadas kecil. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua sehingga ibadah sholat kita adalah menjadi ibadah sholat yang terhindar dari najis maupun hadas.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.